Selamat malam, balik lagi dengan aku Abigail Undap dengan YouTube channelku Abigail Undap. Dan hari ini kita mau menceritakan tentang kisah teman orang Manado. Ya, dia menceritakan di mana rumah kontrakan yang angker. Jadi ceritanya begini. Jadi dia pe rumah itu mau renovasi. Nah, karena berhubung itu dia renovasi DP rumah dalam waktu jangka yang cukup panjang, 1 tahun, karena ada perbaikan yang sangat-sangat besar pada DP rumah, jadi dia memutuskan dengan DP keluarga cari rumah formo kontrak. Nah, yang Oni tahu kalau untuk kontrak dia cari cari rumah main asal pilih karena DP hari dia mesti pindah. Akhirnya dia dapat satu rumah di Samrat, kalau nggak salah di Samrat dia dapat satu rumah. Nah, itu rumah bagus, tetapi itu rumah nuansa rumah-rumah Belanda. Moni tahu kalau rumah Belanda berarti itu harus hati-hati. Nah, dia dengan keluarga, DP keluarga tinggal akhirnya di rumah situ. 1 malam dia tinggal itu nggak ada efek apa-apa pada DP rumah, pada dia dan DP keluarga. Nah, akhirnya masuk ke hari kedua, ketiga, dan masuk ke minggu pertama itu mulai dia berasa. Pada saat dia pe rumah sendiri dan kita mau kasih tahu bahwa hari pertama sampai hari ke-6 itu DP rumah masih dalam keadaan rame karena dia pe keluarga masih tinggal di situ. Jadi masih bantu-bantu pada dia dan DP keluarga menimpang mau tinggal di rumah itu. Jadi masih dalam keadaan rame. Pada saat hari ke-7 tinggal dia dan DP mama, papa dan DP ade. Jadi tinggal dorang 4. Nah, akhirnya masuk malam hari dia tidur di satu kamar yang sendiri di belakang. Pada saat dia tidur, dia dengar pertama lemari bunyi, ada yang buka. Ada yang buka itu lemari, DP lemari. Dia rasa biasa karena menurut dia menurut ini tapi teman itu DP keluarga atau DP mama yang jaga suka makan. Dan kita kasih informasi lagi, DP ade dan DP mama apa DP bapak kita lupa itu tukang makan malam, makan tengah malam bahkan. Nah, jadi dia pikir dorang yang makan yang di dapur. Ternyata bukan. Akhirnya dia tidur, dia bikin tahu, dia bikin lupa. Besoknya lagi dia dengar ada menyala televisi. Nah, karena dia semua merasa terganggu, TV dari kencang, dari kecil DP suara sampai jadi kencang, sampai keras. Akhirnya dia berdiri, dia bangun, dia cek, tahu itu tidak ada orang. Nah, akhirnya dia mulai rasanya enak. Dia pergi pada mama di kamar, dia tidur di mama. Nah, hari ke-3 dorang tidur satu kamar karena besoknya ternyata dia bercerita pada mama bahwa 2 malam ini dia rasa terganggu. Nah, DP mama bilang tidur dengan DP mama dan DP papa. Dorang akhirnya tidur satu kamar. Dorang ampah. Pas malam jam 12 atau jam 1 malam itu dari dapur sampai ke ruang tamu itu bunyi tongkat. Jadi ada rupa orang berjalan bawa tongkat. Dorang semua 4 bangun. Pas dia berjalan bunyi tongkat, tak. Nah, siapa yang berjalan? Dia pikir siapa ini yang berjalan, sedangkan dorang cuma 4 orang dalam rumah. Akhirnya dia memutuskan keluar. Pada saat dia keluar, tidak ada apa-apa di situ, tidak ada orang.
lampu mati. Karena dorang tak biasa tidur lampu kasih mati. Akhirnya dorang cek lampu mati, nyana ada apa-apa di situ. Kong dorang masuk kamar lagi. Ini dorang so hari ketiga. 1 jam lagi dorang baru mau tidur, lemari buka seperti ada yang buka tutup. Nah di situ dia mulai bilang, "Mak, kita ada dengar waktu pertama kali torang tinggal di sini yang cuma torang 4, itu bunyi lemari begini." Nah dia pikir mama atau papa atau adik yang buka itu lemari mau makan. Di situ baru dia dengar ternyata tidak ada orang, dan DP keluarga kaget. Ya akhirnya dorang ampak keluar lagi, cek tidak ada orang. Lemari dalam keadaan tertutup, lampu dapur dalam keadaan tertutup. Kok akhirnya dorang masuk lagi ke kamar. Dorang baru mau tidur, dorang so rasanya enak. DP adik so takut, DP adik so nangis. Dia so rasanya enak. Dorang putuskan untuk tidur. Dorang tidur, ketiga kali lagi bunyi lagi kursi dari dapur. Jadi rupa ada yang dorong itu kursi masuk ke ruang tamu. Padahal itu dorang pe ruang tamu untuk mau ke dapur itu ada kayak mesel atau dorang pe lantai itu agak tinggi. Nah kalau orang mau angkat kursi itu kan kalau dorang mau bawa itu kursi kan dari dapur, berarti dorang mesti angkat dulu baru ke ruang tamu. Jadi rupa ada orang angkat begitu, kaget dorang karena bunyi kuat. Kok dorang rasa soalnya ndak enak itu, karena so 3 kali dorang bilang sudah soalnya ndak betul ini, tapi dorang tetap tidur. Nah itu terakhir bunyi jam 3 masuk ke jam 4. Akhirnya dorang sudah tidak bisa mutasono. Dorang putuskan tidak tidur. Nah besok pagi dorang bercerita, dorang cari tahu ada apa ini. Cuman dorang belum berani tanya, dorang belum bisa tanya ke orang-orang sekitar dorang pe tetangga, karena dorang masih orang baru di situ. Jadi dorang masih badiam. Dorang akhirnya pada saat malam hari singkat cerita lagi, dorang masuk lagi malam, dorang tidur lagi satu kamar karena DP teman dan DP adik so takut tidur sendiri. Jadi dorang tidur satu kamar dan dorang pe orang tua. Dorang tidur satu kamar dan dorang pe orang tua tidur lagi. DP jam 12 apa jam 1 bunyi TV lagi. Dengan hal yang sama, TV lagi bunyi. Dari pelan jadi keras. Nah itu tapi teman memberanikan diri, dia keluar. Dia lihat tuh TV menyala kali ini. Tapi nggak ada siaran, cuman rupa hitam putih kombrol begitu. Dia suasana enak, dia mati tuh TV, dia lari ke dalam kamar. Dia bakunci. Pada saat dia bakunci, dia DP mama dan DP papa bilang, sudah Jo kalau coba bunyi begitu nggak usah keluar. Jangan ada hal-hal yang aneh-aneh orang mau lihat. Nah akhirnya karena di situ dorang so rasa takut, dorang masuk ke kamar, bunyi seperti seperti kalamaring, bunyi itu segala macam. Dong nak pusing, dong biar. Akhirnya dorang memutuskan bakurung di kamar. Singkat cerita dorang biar itu bunyi itu segala macam segala rupa. Tiba-tiba dorang pe kamar ada yang tuk, kaget
karena dorang sudah tidak keluar kamar, dorang sudah mau keluar kamar. Jadi setiap soba bunyi begitu dorang kasih biar. Tidak lama kemudian dompet kamar babunyi, soto ada orang toki. Lagi takut dorang. Kong itu batoki di kamar dorang itu ada sekitar 1 jam lebih. Nah, masuk jam 3 lagi ke jam 4, soalnya tidak ada gangguan. Akhirnya dorang lagi nyandak tidur. Kong DP besok dorang cerita pada saudara yang di dorang saudara yang di Manado, ada yang percaya. 1 orang pun ada yang percaya. Dorang putuskan panggil dompet saudara. Jadi tapi teman ini panggil DP sepupu. Mari jo tidur di rumah. Kon coba. Hanya dorang tidur di rumah. Nah, karena ada DP saudara-saudara, dia tidurin DP saudara-saudara di kamarnya dia. Dan masuk malam hari, mau tahu? Itu DP kamar kali ini ditoki. Bunyi lagi pas masuk di jam 12, hampir setengah 1. Sobat toki yang 2 hari berturut itu cuman TV apa segala macam, dan terakhir kemarin baru batoki. Ini kali batoki pada DP kamar. Kong dia kaget dengan DP saudara. Kong mau tahu pas dia dorang batoki itu suara itu DP kamar itu ditoki, dapat dengar orang batoki, yang dia kaget tajeda DP tajeda DP ada orang batoki itu, jadi maksudnya tak berhenti, tak tunggu barang 5 menit dan ada orang batoki. Dorang bilang, aduh mudah-mudahan soalnya ada. Ternyata dorang salah dompet perkiraan. Mas 5 menit cuma tak berhenti. Pas DP 5 menit berikut dorang pe lampu mati menyala. Kong mau tahu, dorang lari, dorang sudah peduli mau masuk dalam, dorang sudah peduli pas buka pintu ketemu dengan itu barang, dorang lari pokoknya, dorang batoki dompet tapi teman itu mak di kamar. Dorang batoki, ternyata kejadian yang sama terjadi Pak. Ini tapi teman mama dan papa. Akhirnya dorang ada sekitar 7 apa 8 tidur satu kamar. Pas dorang tidur satu kamar, tunggu 1 jam lagi, tunggu cuman 1 jam jo, itu kamar berbunyi ulang. Dorang papa di kamar dan mama, DP bapak dan papa di kamar berbunyi ada yang batoki. Karena ini dorang rasa sonyak beres, dorang berdoa dorang berdoa. Kong dorangnya tidur 1 malam. Pokoknya itu babunyi sampai jam 3 lewat masuk setengah 4. Akhirnya DP besok pas pagi di situ dorang mulai tanya, Pak, dorang RT. Jadi di sekedar informasi, di Manado itu tidak ada RW, cuman ada RT ya. Jadi dorang tanya cuma ada pala ya, pala sama RT. Tapi yang paling dekat masyarakat bisa mengajukan kayak mengajukan pelaporan itu di pala penjaga, kayak di sini tuh RT, tapi kalau di Manado kepala dulu. Nah, ditanya pala itu artinya kepala lingkungan. Nah, ditanyalah kepala. Dia datang, orang tuanya dia dengan DP orang tua tak datang. Kong dia dan DP orang tua cerita semua. Itu kejadian dari pertama sampai kemarin terakhir. Dan apa DP jawab DP pala di situ jawaban? Itu rumah memang bekas rumah orang Belanda. Kong ada 1 bapak orang Belanda memang meninggal karena sakit
di situ. Dia tinggal dengan DP istri dengan DP anak. Cuman dia sakit, kok dia meninggal di kamar utama. Jadi pada DP papa dengan mama ke kamar, kok DP istri dan anak keluar dari rumah situ karena DP dorang tu bapak itu so meninggal. Jadi dorang putuskan for tinggal di tempat lain. Kondong kasih biar itu rumah sampai sekitar 3 atau 4 tahun kosong. Nah, pas so 3-4 tahun kosong, dorang nyandak urus itu rumah, dorang nyandak jaga DP kebersihan, dong cuma sebiar. Makanya tiba-tiba si pala ini kaget kalau itu rumah mau dikontrakin, mau dikasih sewa dan. Nah, kaget si pala. Cuman tuh pala nggak bisa bikin apa-apa karena kan itu rumah dorang pihak. Jadi tuh pala kasih biar. Akhirnya itu pala cuma mau tunggu kalau ada laporan dari yang tinggal di situ bagaimana. Dan ternyata ini keluarga tapi teman mengalami hal-hal mistis seperti itu. Jadi si pala bilang coba doakan dulu tuh rumah. Orang doakan itu rumah karena si yang meninggal ini kita kasih tahu yang meninggal ini dia orang Belanda dan dia dikremasi. Dan ternyata kremasi itu dia yang di DP tubuh, yang DP tulang-tulang yang sudah dikremasi itu ada di ruang tamu, dikasih biar ditaruh di ruang tamu. Jadi dorang keluarga itu pindah, nyandak bawa itu guci yang ada tulang belulang dengan daging yang so dikrem DP si bapak ini yang dikremasi, DP tulang, DP abu itu tak dibawa ke DP keluarga, dorang kasih tinggal. Nah, karena dorang kasih tinggal, jadi itu mungkin yang memicu dorang diganggu karena kan dia merasa ini DP rumah. Jadi bagian apa Mimi datang ke sini? Apalagi ternyata kita teman ini masuk rumah itu belum didoakan, belum ucapan syukur. Jadi setidaknya ada doa-doa ya. Jadi dia belum didoakan. Jadi dorang cuman masuk begitu dan tanpa permisi. Jadi merasa terganggu. Apalagi DP abu masih ada di situ. Akhirnya teman dengan DP keluarga memutuskan untuk bikin ibadah. Dan di situ teman dan sekeluarga minta maaf, dan teman lihat memang itu guci yang ada taruh abu dari si bapak ini so abu, so debu, mungkin 4 tahun yang dorang kasih tinggal itu guci nak terawat. Jadi teman kasih bersih sambil ngobrol-ngobrol ya, terbiasa kalau di orang Manado kan suka ngobrol-ngobrol toh. Nah, suka bercerita supaya nggak diganggu. Kayaknya teman bercerita jangan ganggu karena dorang cuma 1 tahun di sini, nanti dorang rawat segala macam ini tolong kerjasama karena di tanpa lain. Nah, dorang ibadah pun dorang bikin doa bersama, dan puji Tuhan ternyata setelah apa yang dorang lakukan begitu, itu rumah so nyanda ada gangguan lagi, so tenang. Jadi sejak dorang memutuskan untuk ibadah, memutuskan untuk minta izin, minta maaf, so nyanda ada gangguan sampai tahun terakhir, bulan terakhir dorang tinggal di rumah itu, so nyanda ada gangguan. Dan dorang pada saat bulan terakhir
kita teman semua keluar, baru itu pada dorang semua keluar, ini bulan terakhir toh, so DP bulan ke-12 dorang semua pindah lagi, semua balik pada rumah yang so kelar, ada perbaiki. Nah sementara menimpang sampai malam. Pas dia mau pulang, pas dia dorang semua kunci itu pintu rumah, karena semua kasih pulang itu kunci pak, DP pemilik rumah, DP teman sempat bicara, terima kasih so kerjasama selama 12 bulan ini, terima kasih so tidak berganggu. Nah pas DP teman bicara begitu, itu lampu mati, kong itu ruangan tamu bawangi, kong DP teman sempat lihat ada satu bapak orang Belanda, memang seperti orang Belanda juga, lagi berdiri di situ dan tersenyum pada dia. Nah tapi teman so tidak takut, karena tapi teman so jadi tak biasa tinggal di situ, dan tapi teman cuma balas senyum, dan tapi teman bilang terima kasih. Sekian cerita hari ini. Teman-teman yang ingin berbagi kisah, mohon maaf jika masih ada kaku-kaku atau kesalahan dalam bicara. Kali ini kita putuskan untuk memang bicara dengan versi Manado, karena kita orang Manado, karena saya orang Manado, jadi lebih enak penyampaiannya dalam bahasa Manado. Untuk teman-teman yang nggak ngerti, mohon maaf karena pengen tampil beda aja. Jadi kalau kalian mau berbagi cerita misteri kalian, bisa kalian kirim di emailku yang ini, maike.undap@gmail.com, dan jangan lupa follow dan like segala videoku di TikTok shopku @abigailmaike dan TikTok pribadiku @abigailundap, serta jangan lupa follow Instagramku @abigailmaikehelena, dan jangan lupa subscribe YouTube channelku Abigail Undap ya. Subscribe, like, komen, dan share. Kasih masukan ke aku jika ada yang harus aku perbaiki, dan kalau kalian mau sharing, silakan sharing, berbagi pengalaman horor kalian denganku, dan akan aku sampaikan dengan versi Manadonya. Terima kasih ya teman-teman. Selamat malam. Tuhan memberkati.